Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Faizatun Nasihah dengan NIM 19360019. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang deadlock dan juga solusinya. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource atau sumber daya yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka di sini akan tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Nah, deadlock ini dalam arti yang sebenarnya itu adalah kebuntuan. Yang dimaksud kebuntuan di sini adalah kebuntuan pada sistem operasi dalam kebutuhan proses. Deadlock itu adalah masalah yang biasanya terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock itu suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses yang terlibat. Bisa kita lihat dalam ilustrasi di sini, itu ada mobil yang berlawanan arah dan dia tuh berpapasan dalam sebuah jembatan. Kemudian dua mobil yang berpapasan itu sulit untuk maju ataupun mundur karena di depan dan juga belakangnya itu ada mobil. Kemudian dalam graf di sampingnya itu ada proses 1 yang sudah mendapatkan resource 1 itu membutuhkan resource 2, sedangkan resource 2 itu sudah dipakai atau dialokasikan untuk proses 2. Nah, proses 2 juga membutuhkan resource 1. Jadi di sini antara proses 1 dan juga proses 2 terjadi kegiatan menunggu untuk mengakses resource yang mereka butuhkan. Kemudian penyebab untuk terjadinya deadlock itu ada 4. Yang pertama ada mutual exclusion, kemudian yang kedua ada hold and wait, yang ketiga ada non-preemption research, dan yang keempat ada circular wait. Untuk solusi dari permasalahan deadlock ini ada 4. Yang pertama itu mengabaikan masalah atau ignorance. Yang kedua ada mendeteksi dan memperbaiki atau detection. Dan yang ketiga ada penghindaran atau avoidance. Dan yang terakhir itu ada pencegahan atau prevention. Untuk solusi deadlock yang pertama itu ada mengabaikan masalah atau ignorance. Nah, dalam ignorance ini biasanya digunakan itu algoritma Ostry. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock itu dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun, diibaratkan seperti burung unta yang menempelkan kepalanya di pasir dan berpura-pura tidak terjadi masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi itu bisa menanggulangi deadlock dengan cara ini dengan tidak mendeteksi deadlock tersebut dan membiarkannya secara otomatis mematikan program, sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Jadi jika terjadi deadlock, maka tabel akan penuh sehingga proses yang menjalankan proses melalui operator harus menunggu pada waktu tertentu dan mencoba lagi. Algoritma Ostry ini sendiri itu biasa digunakan oleh dua metode, yaitu metode trade-off atau merupakan suatu metode penanganan deadlock dengan sistem di mana ada asumsi bahwa suatu masalah itu jarang terjadi atau masalah tersebut itu belum tentu benar, bisa saja sewaktu-waktu berubah atau bahkan akan kembali, sehingga jangan terlalu terpaku akan suatu masalah yang ada. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan hibrid. Di sini itu merupakan metode yang mengasumsikan masalah, dalam hal ini tuh deadlock, sangat jarang terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi sama sekali. Dan biasanya
bisa saja beralih pada algoritma yang lebih kompleks untuk mengetahui masalah tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Kemudian solusi yang selanjutnya itu ada mendeteksi dan memperbaiki atau detection. Di sini kita bisa menggunakan graph untuk mendeteksi apakah ada deadlock atau tidak. Di sini bisa kita lihat graph dengan R itu sebagai research dan P itu sebagai proses. Kemudian proses 0 itu meminta sumber daya R0. Kemudian dari R0 itu mengalokasikan sumber dayanya ke P1, dan P1 itu meminta sumber daya dari R1, sedangkan R1 itu mengalokasikan sumber dayanya ke P2, begitu juga dengan R3. Dan kemudian dari P2 itu membutuhkan sumber daya dari R2, sedangkan R2 itu mengalokasikan sumber dayanya ke P1 dan juga P0. Di sini itu merupakan salah satu contoh graf dengan deadlock. Kemudian di sini contoh untuk graf tanpa deadlock itu dengan P0 meminta resource dari R1, sedangkan R1 itu mengalokasikan sumber dayanya ke P1 dan juga P2, dan P2 meminta resource dari R3, dan R3 mengalokasikan sumber dayanya ke P3, dan P3 itu meminta sumber daya dari R2, dan R2 mengalokasikan sumber dayanya ke P0. Itu merupakan contoh dari graf tanpa deadlock. Kemudian solusi selanjutnya itu ada penghindaran atau pencegahan dari deadlock atau avoidance. Di sini tuh apabila di awal proses itu OS bisa mengetahui resource mana saja yang akan dipergunakan oleh proses, dan OS juga bisa menentukan penjadwalan yang aman atau safe sequence alokasi resource. Mengenai penjadwalan, di sini saya akan membahas tentang dua penjadwalan, yaitu penjadwalan preemptif dan juga non-preemptif. Yang pertama, penjadwalan preemptif adalah salah satu yang dapat dilakukan dalam keadaan ketika suatu proses beralih dari menjalankan status ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Di sini sumber daya dalam siklus CPU itu dialokasikan ke proses untuk jumlah waktu terbatas dan kemudian dihapus. Dalam proses ini ditempatkan kembali dan dalam antrian siap jika masih ada sisa waktu burst CPU. Proses itu tetap dalam antrian siap sampai mendapat kesempatan berikutnya untuk dieksekusi. Di sini terdapat contoh, yaitu di mana proses P0 itu tiba dalam waktu 3 dan CPU burst-nya itu 2 milisecond atau milidetik. Kemudian ada P1 dengan waktu tiba 2 dan CPU burst-nya itu 4 milisecond. Kemudian ada P2 dan juga P3. Nah, di sini tuh P2 tiba lebih awal, yaitu pada waktu 0. Jadi CPU itu dialokasikan untuk proses P2 karena tidak ada proses dalam antrian. Sementara itu P2 dieksekusi dan P3 itu tiba dalam waktu 1. Sekarang sisa waktu dari P2 itu 5 milidetik, yang lebih besar dari waktu yang dibutuhkan oleh P3, yaitu 4 milidetik. Jadi CPU itu dialokasikan untuk proses P3.
Kemudian sementara P3 itu dieksekusi, P1 itu tiba dengan waktu 2, dan waktu untuk P3 itu masih 3 milidetik, yang dimana itu kurang dari waktu yang dibutuhkan oleh proses P1 yaitu 4 milidetik, dan P2 itu 5 milidetik. Jadi P3 itu masih diizinkan untuk melanjutkan. Dan kemudian saat P3 masih melanjutkan proses, P0 itu tiba pada waktu 3. Sekarang sisa waktu dari P3 itu 2 milidetik, sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh P0 yaitu 2 milidetik. Jadi P3 itu berlanjut, dan setelah P3 berakhir, CPU itu dialokasikan untuk P0 karena memiliki waktu burst yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Kemudian setelah P0 berakhir, CPU itu akan dialokasikan untuk proses P1, yang terakhir akan dialokasikan untuk P2. Jadi di sini P3 akan selesai terlebih dahulu, kemudian P0, P1, dan yang terakhir itu P2. Kemudian yang kedua itu ada penjadwalan non-preemptive. Di sini itu adalah penjadwalan yang dapat diterapkan dalam keadaan ketika suatu proses berakhir atau suatu proses beralih dari berjalan ke keadaan menunggu. Dalam penjadwalan non-preemptive ini, setelah sumber daya CPU dialokasikan untuk suatu proses itu memegang CPU sampai dihentikan atau mencapai keadaan menunggu. Tidak seperti penjadwalan preemptif, penjadwalan non-preemptive ini tidak mengganggu proses yang sedang berjalan di CPU di tengah eksekusi. Sebagai gantinya, ia menunggu proses untuk menyelesaikan waktu ber-CPU-nya dan kemudian dapat mengalokasikan CPU ke proses lain. Jadi jika tadi di preemptive itu diurutkan berdasarkan waktu berapa milisecond, untuk yang non-preemptive ini dia akan dieksekusi atau mengalokasikan CPU itu ke proses yang datang sesuai urutan. Masih dalam contoh tadi, jadi di sini tuh yang akan mengalokasikan sumber daya CPU terlebih dahulu itu ada proses P2 yang datang pada waktu 0, kemudian dilanjutkan untuk P3 yang datang pada waktu 1, dan kemudian P1 yang datang pada waktu 2, dan yang terakhir itu ada P0 yang datang pada waktu 3. Jadi di sini diurutkan berdasarkan waktu tibanya. Sekian untuk deadlock dan solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.